صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah serta inayahnya. Sama-sama kita dapat berkumpul lagi, sama-sama kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama yakni salat maghrib secara berjamaah, dan yang kedua sama-sama kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama, untuk bisa kita sama-sama menggugurkan kewajiban kita, yakni dalam rangka menuntut ilmu dalam kajian atau ta'lim rutin malam Senin, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan diisi oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Iyad Supriyadi ASMAG, dalam kitabnya Sohbatul Tafsir yang akan membahas tentang tafsir Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta juga para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita diakui juga sebagai umatnya. Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah sekalian, tidak terasa kita berada di pertengahan Sya'ban, insyaallah masuk daripada nisfu Sya'ban, yang mudah-mudahan kita akan dipertemukan dan diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka dari itu kita manfaatkan waktu kita di kesempatan ini, karena 7 hari atau 6 hari dalam seminggu kita sibuk untuk mencari dunia, kita sibuk untuk mencari nafkah, dan kita waktukan ruang ini hanya 30 menit saja kita duduk bersama, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada guru kita Karam Ustaz Iyad, dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran para pengurus, para jamaah terutama yang sepuh yang saya hormati, termasuk yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, satu tanda bahwa kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melangkahkan kaki untuk melaksanakan tarawih ini. Mudah-mudahan langkah kita yang pertama ke masjid ini dalam rangka melaksanakan tarawih ini, langkah pertama insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan tarawih ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada hari, tiada langkah yang kita laksanakan dari satu waktu ke waktu yang lain
tiada lain Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berangkat ke masjid, melaksanakan talabul ilmi, ibadah, 5 waktu dan sebagainya. Langkah kedua dan seterusnya, mudah-mudahan Allah memberikan berbagai amal kebaikan sehingga langkah kedua dan satu sampai dia pulang ke rumah akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para tabi'in. Mudah-mudahan keberkahan sampaikan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, syukur bahwa kita pada kesempatan yang berbahagia ini sudah masuk di bulan Sya'ban. Insyaallah kalau tidak salah malam Selasa kita masuk di tanggal 14 di bulan Sya'ban. Dengan doa kita dimulai, kita masuk di bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Moga-moga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya ketika kita masuk ke bulan Rajab, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai kita bisa melaksanakan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Insyaallah. Bulan Rajab oleh para ulama disebut dengan Syahrullah, bulan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Rajab inilah Allah akan memberikan berbagai macam pahala ganjaran yang berlipat-lipat ganda, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban yang paling utama, yaitu melaksanakan salat 5 waktu yang terjadi di bulan Rajab. Maka bulan ini disebut dengan Syahrullah. Bulan Sya'ban menurut para ulama disebut dengan Syahrul Rasul. Karena Rasul ketika masuk di bulan Sya'ban dari mulai tanggal 1 minimal sampai tanggal 10 beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Umaran kita di bulan Sya'ban suka puasa apa enggak? Rata-rata mungkin tidak. Tapi Rasulullah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Sya'ban itu sudah suka melaksanakan puasa bulan Sya'ban. Yang ketiga, Syahrul Ramadan disebut para ulama dengan Syahrul Ummati, adalah bulannya umat Rasul, di mana bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan berbagai macam pahala dan ganjaran yang ada di bulan Ramadan, sampai tidurnya di bulan Ramadan bagi umat Rasulullah yang melaksanakan puasa termasuk ibadah. Naumus shaim ibadatun. Puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa terkategori ibadah. Tidurnya aja masuk ibadah, apalagi kalau sholatnya, baca Qur'annya, hifdz Qur'an dan sebagainya termasuk kategori ibadah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjut dengan surat pembahasan surat ke-30 dalam juz 30, yaitu surat Al-Adiyah. Surat Al-Adiyah makkiyatun wa ayatuha 11. Surat Adiyat
diturunkan di Makkahul Mukarramah dengan jumlah ayatnya berkisar 11 ayat. Kalimat al-adiyat diawali dengan wal adiyati dhabha. Ada lafaz wawunya disebut dengan wawul qasam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpahnya kepada umat Nabi Muhammad dengan 3 huruf sumpah. Yang pertama memakai waw, yang kedua memakai ra, yang ketiga memakai ta. Bisa disebut dengan wallahi, billahi, dengan tallahi kalau membacanya memakai majrur. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Maka membacanya harus dijarkan dengan memakai kasrah. Billahi, wallahi, tallahi. Jadi kalau ada orang yang bersumpah dengan waw qasam, ba qasam dengan ta qasam, ketiganya disebut dengan huruf-huruf sumpah, maka wajib membacanya harus dengan jar, yaitu dengan kasroh. Apabila membacanya tidak dengan kasroh, baik fathah ataupun dhamma, maka sumpahnya tidak jadi. Wallahu tidak dikatakan demi Allah, maka artinya akan menjadi dan Allah. Billahu dengan Allah, tallahu, tapi kalau dibacanya dengan kasrah wallahi, billahi, tallahi, itu menjadi huruf sumpah. Bagaimana kita melaksanakan apa enggak? Dengan menyebut nama Allah. Billahi, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya sudah melaksanakan salat 5 waktu dengan kalimat billahi. Maka hukumnya menjadi benar-benar terjadi sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, saya tadi melihat orang masuk ke masjid ini untuk ibadah, karena dia menggunakan kalimat wawunya wawul qasam, tapi bacanya wallahu, illahu, tallahu, itu hukumnya tidak jadi. Allahu a'lam. Ya. Ada kalimat wallahu a'lam, dan kalau itu adalah Allah yang lebih mengetahui, dan Allah. Nah, wallahu demi Allah yang lebih mengetahui. Tapi kalau memakai kasrah itu menjadi huruf sumpah. Maka kita jangan main-main dengan huruf sumpah. Benar enggak Bapak tadi melihat orang masuk ke masjid ini? Maka kalau memang kalimatnya memakai wallahi saya tidak melihat, berarti benar-benar sumpahnya dia tidak melihat kepada orang yang masuk ke masjid ini. Kalau memang di masjid ini tidak ada alat yang memang untuk melihat orang yang masuk ke dalam masjid, apalagi sekarang ada CCTV, maka kalimat wallahi, tallahi, billahi, saya tidak melihat, maka itu sudah cukup sumpahnya kepada Allah dengan sumpah yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, surat Al-Adiyat disebut dengan kuda yang lari terengah-engah, kuda yang larinya kencang terengah-engah. Kalimat Al-Adiyat, Al-Himar, ataupun Al-Khayl, ataupun Al-Hisar, yajri bisur'atin dhabha inda waqtil laili, yaitu di waktu malam. Maka surat Al-Adiyat kaitannya dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengencangkan larinya kuda
yang dipakai oleh para mujahidin untuk melakukan perang di jalan Allah dengan surat Al-Adiyat ataupun kuda yang larinya kencang terengah-engah. Kapan lari kuda yang terengah-engah? Dorha fi waqtil laili indal harbi, yaitu di waktu malam ketika terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang muslim. Maka ada hadis yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kalian dengan binatang-binatang yang ada di bumi, salah satunya dengan menghormati binatang kuda yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kuda ini, bisa dikasih sayang oleh kita selaku umat Rasulullah, tidak menyakiti tapi untuk ditunggangi. Di mana di dalam Islam ada binatang-binatang yang memang nasibnya boleh untuk dimakan, ada binatang-binatang yang nasibnya untuk dijadikan tunggangan. Yang boleh dijadikan tunggangan yaitu diantaranya ada kuda, al-hisar, ada juga al-himar. Himar itu keledai. Di mana keledai menurut ajaran Islam ada dua. Ada keledai yang dipakai untuk pakai tunggangan jadi kendaraan, ada keledai yang memang hidupnya di hutan belantara ataupun tidak dipelihara. Tapi kalau himar yang dipelihara itu hanya dipergunakan untuk menjadi tunggangan ataupun menjadi kendaraan. Kalau himar yang di hutan ataupun yang di belantara itu boleh untuk dimakan dan boleh untuk dijadikan sebagai makanan-makanan disantap oleh orang-orang yang ingin menangkap ataupun makan dari daging himar. Himar yang mana? Tadi ada dua himar. Ada himar yang untuk dipakai tunggangan, itu haram, nggak boleh dimakan ataupun disembelih. Tapi kalau himar yang memang di hutan itu boleh dipotong dan dijadikan dagingnya untuk dimakan. Sehingga para ulama hari ini ikhtilaf bagaimana hukum makan daging kuda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Maka kita kembali kepada keledai. Keledai yang mana di zaman Rasulullah yang boleh dimakan dan keledai yang mana yang tidak boleh dimakan. Di antaranya Rasulullah menyatakan keledai yang boleh dimakan adalah keledai yang memang hidupnya di hutan. Tapi keledai yang dipakai untuk kendaraan itu haram untuk dimakan, tapi boleh digunakan menjadi kendaraan. Yang hari ini kendaraannya bernama yang roda 4. Coba lihat, kalau kita lihat di nama-nama daripada kendaraan yang ada di Indonesia itu semuanya berawal dari nama-nama binatang-binatang yang kencang larinya. Ada kijang. Kijang makanan bukan? Kendaraan kan. Ada kol. Apa kol? Kol dalam bahasa Inggris bukan sayuran. Itu mah wortel. Kol dalam bahasa Inggris itu adalah anak kuda yang larinya kencang tengah-tengah. Maka tulisannya adalah cow ataupun card. Itu dari bahasa Inggris yang asal mulanya diambil daripada bahasa binatang, dari al-hisar, dari al-asad, dari al-fil dan seterusnya. Coba kita lihat
sampai kepada binatang-binatang, termasuk yang hari ini dipakai untuk nama-nama kendaraan, itu berawal dari kalimat atau nama-nama binatang. Di situ ada kalimat wal khairul musawwamati, maka dalam Al-Quran ada surat Al-An'am. Apa ya An'am? Hewan, ternak, binatang ternak. Yang binatang ternak hari ini mungkin ada kaki yang berkaki 2, ada yang berkaki 4 ataupun lebih. Wal khairul musawwamah itu ada kalimat wal khairul musawwamah, yaitu binatang-binatang yang larinya kencang. Di antaranya hari ini dijadikan sebagai kendaraan roda 4 dari mulai mobil sampai ke yang lainnya. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi kalimat as-sayyarah nggak ada dalam Al-Quran. Tapi al-khairul musawwamah, kuda yang darinya kencang terengah yang hari ini kita pergunakan adalah dalam Al-Quran ada. Ustaz Lukman, Ketua DKM, punya kendaraan bil, boleh nggak? Oh, karena memang asalnya al-khairul musawwamah yaitu kuda yang kencang, yang memang larinya kencang terengah sesuai dengan kemampuan kaki orang yang menginjak pedal gas. Maka di pelana pun tergantung kepada orang yang menarik pelana, yaitu al-adiyatu. Hadirin yang berbahagia, ini boleh pembukaan, belum bisa baca kitabnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam-macam binatang ini, diantaranya untuk satu bisa dipelihara, juga keduanya untuk dijadikan sebagai tunggangan ataupun alat transportasi. Nanti dalam surat An-Nahl ada, di dalam surat Al-A'raf ada yang kaitannya dengan kendaraan-kendaraan, termasuk benda-benda yang Allah hiasi kepada manusia dengan kalimat zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nanti ujungnya ada kalimat wal khairul musawwamati, ada al-bidar, ada sebenarnya di situ ada nama-nama binatang, termasuk ada himar, ada al-harsu, yaitu tempat-tempat ataupun yang bisa dipakai untuk dijadikan cocok tanam. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Di situ ada kalimat wal muqantaratil muqantarati. Ada binatang-binatang yang dipakai untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Termasuk kita dihiasi dengan minad dhahabi, emas, wal fiddati, dan perak. Wal khairul musawwamati, kita dihiasi dengan kuda yang lari kencang terengah-engah. Di antaranya ada dalam surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat makkiyatun wa hiya ihda asyrata ayat. Surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Dia berjumlah 11 surat, 11 ayat. Wa hiya tatahaddatsu an khairil mujahidin fi sabilillah. Suratul Adiyat tatahaddatsu an khairil mujahidin, kaitannya membicarakan dengan kuda-kuda orang mujahid yang akan berperang di jalan Allah. Hatta taghayyar al-a'da'i, ketika kuda ini lari kencang terengah-engah sehingga para musuh merasa ketakutan dengan suara dari kuda yang memang ditunggangi oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu mewajibkan kepada para pemuda yang tenaganya kuat
yang ada ketangkasan untuk memegang senjata, maka di antara senjata yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu dengan senjata pedang. Di antaranya yang dijadikan sebagai panglima untuk melatih para sahabat memegang senjata adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib di samping punya ketangkasan, juga dia punya keberanian untuk membunuh luar Islam dengan senjata yaitu namanya pedang. Sehingga Rasulullah memberikan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya disebut dengan pedang pedang Ali bin Abi Thalib, pemberian dari Rasulullah, nama pedangnya pedang Saifullah. Ingat pedangnya pedang Saifullah. Pedang Saifullah itu tajamnya luar biasa. Apabila ada 10 orang yang berjejer kemudian dihunus dengan pedang itu, maka pedang itu dalam satu kali menebas batang leher orang akan putus 10 batang leher manusia dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah, namanya pedang Saifullah. Kalau hari ini ada orang yang ahli dalam pencak silat, mungkin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memang pandai untuk memainkan dari pedangnya, mungkin ke atas, ke samping, ke belakang dan sebagainya. Ya, ada orang Cimande itu abah, biasanya abah yang bisa memainkan pedang dan sebagainya, termasuk bisa mengobati orang-orang yang terkena pedang dan sebagainya. Itu diantaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Maka Rasulullah mengatakan, ajarkanlah anak-anak kalian dengan beberapa hal untuk ketangkasan. Di antaranya yaitu memanah. Memanah adalah ajaran Rasulullah untuk disampaikan kepada para pemuda di zaman Rasulullah, yaitu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dari mulai memanah sampai ke loncat tinggi, sampai ke mengendarai kuda dan sebagainya, itu ada pada diri Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Di antara sahabat yang paling gemar untuk naik kuda yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kehebatan Khalifah Umar bin Khattab ketika akan menaiki kuda, itu kuda sedang lari kencang terengah-engah, tapi Umar bin Khattab mengejarnya kemudian naik ke atas punggung kuda. Bayangkan, kuda lagi lari sama Umar bin Khattab dikejar dari belakang, itu dipegang pelanggannya, kemudian Umar bin Khattab naik ke atas punggung kuda. Ada di antara sini bapak-bapak yang pandai naik kuda? Ada. Berarti sunnah Rasul naik kuda dan sebagainya termasuk mengadakan sunnah Rasul. Kalau kita melaksanakan sunnah Rasul, insya Allah akan mendapat pahala seperti Rasulullah mengajarkan kepada umatnya dengan berbagai macam ketangkasan dari ketangkasan segala-galanya. Kapan kuda itu lari? Dobaha, itu di waktu malam hari, di mana Rasulullah SAW ketika akan mengadakan perang dengan non-muslim, diantaranya dilaksanakan pada waktu malam hari. Karena dari kelebihan al-adiyat, kuda yang larinya kencang terengah, itu mata kuda akan jauh memandang ke depan, sehingga mata kuda biasanya ditutup di depan apa di samping? Di samping. Sini kan ditutup di samping supaya pandangannya ke depan. Itu menurut hadis
ketika melihat pandangan ke depan itu lebih dari 500 meter pandangan kuda akan melihat ke depan. Kalau ditutup dari samping, sekalipun waktunya waktu malam hari. Ini keistimewaan surat Al-Adiyat. Insyaallah. Ya, 500 meter, setengah kilo, bisa melihat musuh yang ada di jauh oleh mata kuda yang disebut dengan Al-Adiyat. Mungkin yang menunggangnya tidak melihat, tetapi kudanya sudah bisa melihat di mana gerangan musuh berada. Sampai ketika musuh ada di semak-semak, ada di belakang pohon dan sebagainya, di belakang gunung dan sebagainya, itu sama kuda akan kelihatan disebut dengan kuda Al-Adiyat. Kapan dia melihatnya? Doha, di waktu malam. Maka jangan salah nulis, ada kalimat sobha. Kalau sobha di waktu pagi, kalau pakai doha berarti suara rintihan kuda di malam hari. Kuda kalau di siang hari enggak bersuara, tapi kalau sudah di malam hari apalagi melihat musuh, maka kuda ini akan mengeluarkan suaranya dengan rintihan suara kuda. Di kita hanya yang berhenti itu biasanya anjing gonggong. Hatta tabayyara alal a'da'i, sehingga musuh-musuh yang mendengarkan suara kuda itu akan merasa ketakutan. Fayasma'ulaha indah guluri, maka suara kuda yang lari kencang dengan suaranya akan menakutkan orang-orang yang dari musuh ketika mendengarkan suara sautun syadidun, dengan suara yang keras. Wa taqdahu bihawafiriha al-hijarah. Kenapa mereka sampai takut? Baru mendengar suara kaki kuda, maka orang-orang kafir sudah merasa ketakutan dengan suara rintihannya, dengan suara dari telapak kaki kuda, yang memang kaki kuda biasanya akan fa'athar dari na'al, yaitu akan mengeluarkan percikan-percikan api ketika dia melangkahkan kakinya ke atas tanah ataupun ke atas bebatuan. Di mana kuda itu memakai sepatu. Kuda itu di bawahnya memakai sepatu. Jadi gini nih. Jadi seperti ini, mohon maaf. Jadi di bawahnya ini kaki kuda itu pakai tapal namanya, yang bentuknya sesuai dengan bentuk kaki daripada kuda. Tapal kuda. Ada di sini yang punya kuda? Ada lumping. Atau dulu mungkin orang tuanya dulu pernah memiliki kuda. Ya. Kuda beneran, bukan kuda lumping. Nah, itu kuda besi dia, motor ya. Kuda besi. Kalau kuda besi sekarang banyak pakai bensin. Mohon maaf, kebetulan kakek saya dua-duanya kakek dari ibu dengan bapak itu memiliki kuda. Yang kakek dari bapak memiliki 3 ekor kuda, kemudian kakek dari ibu memiliki 6 kuda. Maka saya dari kecil insya Allah udah bisa naik kuda karena disuruh untuk membersihkan kuda dari mulai kandangnya sampai memandikan kuda ke tempat-tempatnya. Dari kecil insya Allah kemarin saya terakhir mencoba naik kuda yang tingginya 1,20 meter, insya Allah masih bisa. Bukan kuda besi doang. Kalau kuda besi motong gitu ya. Ini kuda beneran dan bukan kuda lumping.
Karena memang Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk pandai naik dan mengendarai kuda. Yang di Jawa Barat mungkin namanya ada dua. Di Jakarta disebut dengan delman. Kalau di Jawa Tengah disebut dengan andong. Kalau di Ponorogo disebut dengan dokar. Di Sukabumi disebut dengan bukan delman. Yang bannya gede, yang dari ban mobil. Sada disebut di Sukabumi disebut dengan nayor. Bukan mayor, nayor. Ya, nayor. Jadi bannya itu terbuat dari kendaraan motor ataupun mobil. Delman di Sunda ada, di Jawa dokar. Itu ditarik oleh kuda yang memang kecil ataupun gede. Kita lanjut. Wa tasirul wal gubar. Dari percikan-percikan api yang memang diinjak oleh kaki kuda tadi dengan memakai patal besi, wa tasirul sehingga percikan-percikan tadi akan mengeluarkan tanah dan debu yang berhamburan ke atas udara dengan kaki kuda. Wa qad bada'at as-surah bil qasam bil khayli wal muzad, maka surat ini diawali dengan kalimat wal adiyat, dengan kata-kata al-adiyat, kuda yang larinya kencang terengah-engah. Apa manfaatnya? Idharan li syarafiha wa fadliha indallahi, untuk menampakkan kemuliaan daripada kuda yang memang diajarkan Rasulullah untuk ditunggangi oleh para sahabat ketika akan melaksanakan perang fisabilillah, sehingga Allah memberikan keutamaan kepada kuda-kuda yang disebut dengan al-adiyah. Hadirin yang berbahagia, tetapi manusia ketika Allah menampakkan kepada kuda-kuda yang seperti itu, kafal li ni'matillahi ta'ala, masih banyak orang yang berbuat kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memberikan gambaran melalui kuda-kuda yang darinya kencang terengah-engah. Di antaranya dalam surat ini ada kalimat wa innal insana li rabbih lakanud, manusia akan menjadi kufur dengan contoh-contoh yang Allah berikan dari surat Al-Adiyat ini. Masih banyak orang yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, tidak akan menikmati dan tidak mensyukuri nikmat Allah dalam surat Al-Adiyat. Kembali kepada kalimat Dubha. Di dalam Al-Quran ada kalimat Subha, ada kalimat Dubha. Kalau Dubha pakai dot, yaitu suara rintihan kuda di malam hari. Kalau Subha bisa jadi waktu subuh ataupun suara kuda di waktu subuh untuk membangunkan manusia dengan rintihan daripada rintihan kuda di waktu subuh. Ini yang berbahasa Arab nanti ada kalimat as-subhu dengan ad-dubhu. As-subhu di waktu subuh, ad-dubha di waktu malam hari. Apa yang ada terjadi di malam hari? Yang terjadi di malam hari adalah suara rintihan kuda di malam hari. Kalau as-subha, suara rintihan kuda di pagi hari untuk membangunkan manusia di waktu subuh. Hadirin yang berbahagia, ini ayatnya belum saya baca, tapi waktunya udah yang bisa ya.
Insya Allah kita lanjut di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang memang punya kelebihan ketangkasan untuk naik kuda, untuk memilih kuda dan sebagainya, mudah-mudahan terinspirasi dari surat Al-Adiyah. Karena Allah membolehkan kepada manusia untuk memelihara kuda. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang perlu saya sampaikan. Karena waktu sudah masih bisa, kita hanya belajar sampai setengah jam atau setengah jam lebih, tidak lebih. Insya Allah kita lanjut di hari-hari yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan yang Pak Herdin bertanya maka. Jadi kesimpulannya akan dari 2000 itu hukumnya haram apa? Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari kuda, kalau dikiaskan kepada himar, di mana himar itu ada dua, ada himar yang memang dipelihara, ada himar yang memang tidak dipelihara, artinya dia hidup di hutan belantara. Yang mana Rasulullah membolehkan untuk dimakan dagingnya adalah himar keledai yang tidak dijadikan sebagai tunggangan. Kalau kuda, Dan seperti kuda. Maka kalau kita menjadikan himar yang dipelihara, berarti nggak boleh dimakan. Sehingga ada orang yang mengatakan kalau penyakit bengek mau sembuh, silakan makan daging kuda. Kuda yang mana tadi? Itu kuda yang memang tidak dijadikan sebagai alat komunikasi, yaitu untuk kendaraan. Hanya dipelihara, tapi dia dijadikan sebagai kendaraan. ikhtilaf bisa ya. Ikhtilaf para ulama. Menurut Imam Syafi'i tadi kembali kepada himar yang dipelihara jangan dimakan, tapi himar yang memang disebut dengan liar boleh untuk dimakan. Kalau dikiaskan ke kuda, itu kuda yang mana? Ada benar kan? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ya, kita yang tadi istilah jadi masih ini saja perbedaan ya, ada istilah. Ada yang mungkin membolehkan punya dalil tersendiri, atau mungkin yang tidak bolehkan yang ada dalil tersendiri. Tinggal bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Kalau kita mencari daging kuda, sekarang masih ada di pasir kuda. Masih ada yang Daerah Tisaan. Ya, itu ada pasar yang memang khusus untuk menyediakan daging kuda. Rasanya agak manis, mirip-mirip daging unta. Beda dengan sapi, beda dengan kerbau. Belum bisa nyari referensi lagi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup karena waktu kita sudah masih bisa. Terima kasih banyak buat kita. Kita doakan semoga yang dipanjangkan umurnya, berkah sehat badannya. Insyaallah nanti ketemu lagi lebih lanjut lagi di tanggal 14 yakni dalam rangka penutupan sementara taklim kajian kita sekaligus Isra Mi'raj di tanggal 14 Februari. Nanti insyaallah juga akan ia akan mengisi kembali, dan masih ada satu pertemuan lagi untuk kajian malam Senin di tanggal 8 Ahad depan. Insyaallah nanti kita bisa mudah-mudahan bertemu kembali, mudah-mudahan bisa mengikuti kembali kajian kita di malam Seninnya, dan mudah-mudahan dapatkan berikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.